Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Taufiq Rahman, NPM 1817051030 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan UTS komputasi paralel. Baik, langsung saja. Arsitektur von Neumann. John von Neumann pertama kali menulis persyaratan umum untuk elektronik komputer pada tahun 1945. Data dan instruksi disimpan dalam memori. Unit kontrol mengambil instruksi atau data dari memori, kemudian menerjemahkan instruksi dan kemudian mengordinasikan operasi secara berurutan ke menyelesaikan tugas yang diprogram. Unit aritmatika melakukan aritmatika dasar operasi. Input atau output adalah antarmuka ke manusia operator. Komputasi paralel yaitu penggunaan beberapa sumber komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan satu masalah. Mengapa menggunakan komputasi paralel? Yaitu hemat waktu dan atau uang, memungkinkan solusi dari masalah yang lebih besar, berikan konkurensi, penggunaan sumber daya non-lokal, batasan untuk komputasi serial. Konsep dan terminologi. Menurut taksonomi Flynn 1966, terdapat 4 bagian dari komputasi paralel. Yang pertama, SISD atau Single Instruction Single Data. SIMD Single Instruction Multiple Data. MISD Multiple Instruction Single Data, dan MIMD Multiple Instruction Multiple Data. Selanjutnya SISD yaitu adalah komputer serial. Eksekusinya deterministik. Contohnya bingkai utama generasi lama, stasiun pekerja, dan PC. Kemudian SIMD ini adalah jenis komputer paralel. All processing unit execute the same instruction at any given clock cycle. Semua proses unit ini mengeksekusi instruksi yang sama tanpa dengan memberikan clock cycle. Kemudian setiap unit pemrosesan dapat beroperasi pada elemen data yang berbeda. Ada 2 jenis, array prosesor dan pipa vektor. Sebagian besar komputer modern, terutama yang memiliki unit prosesor grafis atau GPU, menggunakan instruksi SIMD dan unit eksekusi. Kemudian MISD, aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa unit pemrosesan. Setiap unit pemrosesan beroperasi pada data secara independen melalui independen aliran instruksi. Beberapa contoh aktual yaitu komputer Carnegie Mellon C.MMP 1971. Kemudian MIMD, saat ini jenis komputer paralel paling umum. Setiap prosesor mungkin menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Setiap prosesor dapat bekerja dengan aliran data yang berbeda. Eksekusi bisa sinkron atau asinkron, deterministik atau non-deterministik. Contohnya superkomputer terkini, komputer paralel, berjaringan cluster, dan grid, komputer SMP multiprosesor, dan PC multicore. Catatan, banyak MID arsitektur juga termasuk eksekusi SIMD subkomponennya. Kemudian arsitektur komputer paralel. Yang pertama ada shared memory, yaitu semua prosesor dapat mengakses memori yang sama. Yang kedua, uniform memory access atau UMA. Prosesornya identik, akses dan akses yang sama, waktu untuk diingat. Kemudian ada non-uniform memory access atau NUMA. Tidak semua prosesor memiliki akses yang sama ke semua memori. Akses memori melalui lebih lambat. Keuntungan dari NUMA ini adalah
Perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori. Berbagi data dengan cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Kekurangannya, kurangnya skalabilitas antara memori dan CPU. Programmer bertanggung jawab untuk memastikan akses yang benar dari memori global, dan biayanya cukup mahal. Yang selanjutnya, distributed memory. Sistem memori terdistribusi membutuhkan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Keuntungannya, memori dapat diskalakan dengan jumlah prosesor. Tidak ada gangguan memori atau overheat untuk mencoba menjaga koherensi cache. Kemudian hemat biaya. Kekurangannya, programmer bertanggung jawab untuk komunikasi data antar prosesor. Sulit untuk memetakan struktur data yang ada di organisasi memori ini. Kemudian hybrid distributed shared memory umumnya digunakan untuk yang terbesar dan tercepat saat ini di komputer. Memiliki campuran keunggulan yang disebutkan sebelumnya dan kerugian. Model pemrograman paralel yaitu ada shared memory, threads, mask passing, data paralel, dan hybrid. Shared memory yaitu tugas berbagi ruang alamat yang sama yang mereka baca dan tulis secara asinkronus. Berbagai mekanisme seperti kunci atau semapur dapat digunakan mengontrol akses ke memori bersama. Keuntungannya, tidak perlu mengkomunikasikan data secara eksplisit. Pemrograman yang dapat disederhanakan. Kekurangannya, perlu berhati-hati saat mengelola memori, hindari konflik sinkronisasi. Lebih sulit untuk mengontrol lokalitas data. Kemudian ada threads. Sebuah utas dapat dianggap sebagai subrutin di program utama. Thread berkomunikasi dengan masing-masing lainnya melalui memori global. Biasanya diasosiasikan dengan share arsitektur memori dan sistem operasi thread basic atau pthread. Dan terdapat OpenMP. Basic basic. Serangkaian tugas yang menggunakan file memiliki memori lokal selama komutasi. Pertukaran data melalui mengirim dan menerima pesan. Transfer data biasanya membutuhkan operasi koperasi menjadi dan dilakukan oleh setiap proses. Misalnya, operasi pengiriman harus memiliki operasi terima yang cocok. MPI yang pertama dirilis pada 1994. Pada tahun 1994. Kemudian MPI yang strip 2 dirilis pada tahun 1996. Kemudian data paralel. Sebagian besar pekerjaan paralel melakukan operasi pada suatu data diatur menjadi umum struktur seperti larik atau array. Serangkaian tugas bekerja secara kolektif pada struktur data yang sama, dengan setiap tugas mengerjakan beberapa partisi yang berbeda. Tugas melakukan operasi yang sama di partisi mereka. Pada arsitektur memori bersama, semua tugas mungkin memiliki akses ke file struktur data melalui memori global. Pada memori terdistribusi arsitektur, struktur data dipisahkan dan berada pada potongan di memori lokal setiap tugas. Model lainnya hybrid, menggunakan berbagai model, misalnya MPI dan OpenMP atau OpenMP. Single Program Multiple Data atau SPMD. Satu program dijalankan oleh semua tugas secara bersamaan. Kemudian yang selanjutnya, Multiple Program Multiple Data MPMD. Aplikasi MPMD memiliki beberapa file yang didapat dieksekusi setiap tugas. Bisa menjalankan program yang sama atau berbeda dengan tugas lainnya. Komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yaitu point ke point dan kolektif. Kemudian ada jenis-jenis dari sinkronisasi. Yang pertama barrier. Setiap tugas melakukan tugasnya sehingga mencari penghalang. Kalau begitu,
berhenti atau blok. Ketika tugas berakhir mencapai penghalang, semua tugas telah tercapai disinkronkan. Kemudian lock atau semapur. Tugas pertama untuk mendapatkan kunci set itu. Tugas ini kemudian bisa mengakses data dan atau kode yang dilindungi dengan aman secara serial. Tugas lain dapat mencoba untuk mendapatkan kunci, tapi harus menunggu sampai tugas yang memiliki kunci akan melepaskannya. Bisa memblokir atau tidak memblokir. Jadi lock atau semapur ini harus berurutan dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada granularity atau perincian. Dalam kompetisi paralel, perincian adalah kualitatif, mengukur rasio komputasi komunikasi. Paralelisme butiran halus, komputasi yaitu komputasi rendah untuk rasio komunikasi. Memfasilitasi penyimbang beban, menyiratkan overhead, komunikasi yang tinggi dan lebih sedikit kesempatan untuk peningkatan kinerja. Kemudian untuk butiran besarnya, komputasi tinggi untuk rasio komunikasi, menyiratkan lebih banyak kesempatan untuk kinerjanya meningkat. Lebih sulit untuk memuat keseimbangan secara efisien. Kemudian ada metrik kinerja dari komputasi paralel. Misalkan T dalam kurung N, Pi adalah waktu untuk menyelesaikan soal berukuran N menggunakan prosesor P. Mempercepat atau dipercepat S dalam kurung N, P sama dengan T N, 1 dibagi T N, P. Kemudian efisiensi E sama dengan E N, P sama dengan S N, P dibagi P. Efisiensi skala yaitu SE N, P sama dengan T N, 1 dibagi T PN, P. Algoritma dapat diskalakan jika ada C lebih besar dari 0 dengan SE N, P lebih besar sama dengan 0 untuk semua P. Model kinerja untuk memori terdistribusi. Waktu untuk N operasi floating point yaitu TCOM sama dengan Fn 1 per Fm float. Waktu untuk komunikasi N kata TCOM sama dengan alpha plus beta kali N latensi alpha. Bandwidth 1 per beta. Total waktu TCOM ditambah TCOM. Algoritma dan implementasi paralel. Yaitu ada current dasar, metode Kirchhoff, multigrid. Kemudian ada iteratif linear solver, yaitu Kirchhoff solver, conjugate gradient, Gemrus, big step, dan big step. Umumnya terdiri dari kernel linear dasar. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.